Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Bila Anda belum subscribe, silakan klik subscribe dengan gratis. Terima kasih. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara jiran serumpun yang mempunyai asal-usul nenek moyang yang sama sehingga tak heran keduanya mempunyai kesamaan bahasa, budaya dan makanan. Terutama karena ada kesamaan budaya itu kadang terjadi salah faham tentang klaim pengakuan asal budaya, padahal hal tersebut tak perlu diperdebatkan sebab pada zaman dahulu kala Indonesia dan Malaysia itu tergabung dalam satu wilayah Nusantara sehingga dengan mudah terjadi migrasi antar penduduk saling berkunjung lalu menetap dengan membawa budaya asal daerahnya masing-masing tanpa ada istilah saling klaim. Istilah saling klaim itu muncul setelah wilayah Nusantara itu terpecah menjadi beberapa negara terutama Indonesia dan Malaysia yang mempunyai populasi terbesar, tapi istilah saling klaim itu tidak pernah muncul dengan negara kecil semisal Brunei. Saling klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia juga hanya muncul belakangan ini terutama di era media sosial yang sering ditunggangi para provokator asing untuk mengadu domba antara netizen Indonesia dan Malaysia. Meski begitu, beberapa budaya yang diberitakan diklaim oleh Malaysia sebenarnya kurang tepat. 4 budaya berikut ini misalnya tidak diklaim begitu saja oleh Malaysia menjadi milik negara Malaysia seperti dilansir dari situs Bombastis. 1. Tari Pendet. Tari Pendet adalah sebuah tarian tradisional asli dari Bali. Pada tahun 2009, tarian ini menjadi perbincangan karena muncul dalam program televisi enigmatik Malaysia Discovery Channel. Karena hal inilah, Malaysia dituding mengklaim tarian dari Indonesia ini. Tari Pendet Image Source. Meski begitu, Malaysia sebenarnya tidak pernah mengklaim Tari Pendet sebagai budayanya. Iklan tersebut dibuat oleh Discovery Channel Singapura. Akhirnya, pihak Discovery TV mengajukan permohonan maaf kepada kedua negara dan menyatakan jaringan televisi tersebut bertanggung jawab atas kesalahpahaman ini. 2. Reog. Tarian Reog Ponorogo juga sempat memunculkan sentimen anti-Malaysia. Di Malaysia terdapat sebuah tarian yang disebut Tari Barongan, tapi memiliki unsur Islam. Tarian ini juga menggunakan topeng dadak merak. Gara-gara adanya tulisan Malaysia di topeng tersebut, maka muncullah protes dari masyarakat Indonesia. Tari Barongan Image Source. Pada akhir November tahun 2007, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia menyatakan bahwa Malaysia tidak pernah mengklaim Reog Ponorogo sebagai budaya asli Indonesia. Pasalnya reog yang disebut barongan itu memang bisa ditemukan di Johor dan Selangor karena dibawa rakyat Jawa yang merantau ke negeri tersebut sebelum Indonesia terbentuk sehingga migran tersebut bukan WNI. Selain itu, Malaysia juga mengakui bahwa asal-usul reog Ponorogo adalah dari Indonesia. 3. Tari Tortor dan Gordang 9. Tari Tortor adalah sebuah kebudayaan suku Mandailing yang terletak di Sumatera Utara. Namun, di Malaysia ternyata juga tinggal suku Mandailing selama hampir 200 tahun. Masalah muncul ketika komunitas Mandailing Malaysia berjuang agar tari Tortor dan Gordang 9 diusulkan sebagai warisan kebudayaan bangsa. Tari Tortor Image Source. Kasus ini bukanlah pengakuan atau klaim bahwa tari Tortor dan alat musik Gordang 9 adalah warisan asli Malaysia, tapi merupakan warisan budaya Mandailing yang asal-usulnya dari Indonesia. Jadi meski berstatus warisan nasional, hak milik tetap di tangan suku Mandailing. 4. Batik. Kasus tentang Malaysia yang kabarnya mengklaim dan mematenkan batik pernah menjadi sorotan dan menimbulkan reaksi keras dari pihak Indonesia. Di sini terdapat sebuah kesalahpahaman, yaitu Malaysia tidak pernah mengklaim atau mematenkan batik. Batik Yogyakarta Image Source, yang dilakukan Malaysia saat itu hanyalah mematenkan motif dan corak batik yang khas dibuat oleh sebuah perusahaan di Malaysia, bukan batiknya yang dipatenkan. Motif dan corak yang dipatenkan Malaysia sendiri juga berbeda dari corak batik yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan agar motif yang dibuat ini tidak dibajak perusahaan lain sehingga si pembuat mendaftarkan hak ciptanya.
Kita sebagai bangsa Indonesia bisa lega bahwa ternyata 4 budaya tersebut tidak diklaim oleh Malaysia. Tapi bukan berarti kita lantas tenang dan diam begitu saja. Agar tidak timbul masalah yang sama, maka sejak awal Indonesia harus berjuang melestarikan dan mendaftarkan budaya Indonesia agar diakui oleh UNESCO. Jadi tidak menunggu munculnya masalah klaim seperti ini kemudian baru kebakaran jenggot dan menghujat sana-sini. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.